Halo, selamat siang. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Yadi, penyakit dalam dari Bengkulu. Kali ini kita akan membicarakan topik mengenai penyakit dalam yang sekarang ini adalah jantung ya. Jadi penyakit jantung itu banyak macam-macamnya. Yuk kita jelaskan bagaimana sebenarnya. Jadi kalau kita dikatakan sakit jantung, kayaknya kita udah berdebar-debar atau aduh bagaimana. Padahal penyakit jantung itu penyebabnya macam-macam. Nah, di sini ada penyakit jantung yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Nah, ini penyakit jantung yang terbanyak. Itu disebabkan karena jadi kalau jantung kita seperti pembuluh darahnya seperti jalanan atau seperti lorong, ini ditutupi oleh sumbatan, oleh lemak. Ya, akibatnya lama-lama terjadi sumbatan total, bahkan pembuluh darah bisa pecah. Itulah yang dikatakan serangan jantung ya. Nah, kalau keadaan seperti ini harus dilakukan pengobatan lebih lanjut ya. Nah, nanti diobatin lalu kita selanjutnya kita observasi selanjutnya. Bisa dilakukan stent, pemasangan cincin, atau kalau sudah berat dilakukan operasi bypass. Itulah yang dikatakan operasi bypass jantung ya, penyakit jantung koroner. Ada lagi penyakit jantung kedua adalah gangguan irama jantung, aritmia jantung. Nah, jantung itu mempunyai sistem konduksi listrik yang teratur. Di sini alirannya terganggu, akibatnya terjadi kacau aliran jantung. Nah, kalau keadaan seperti ini harus dipasang pacemaker, yaitu supaya mengembalikan irama jantung kembali normal. Yang ketiga ada penyakit kantung jatuh. Ya, jadi katup jantung ini di jantung ada 4 katup. Ada serambi kanan, serambi kiri, ada bili kanan, bili kiri. Nah, jika terjadi gangguan, akibatnya aliran darahnya tidak lancar untuk memompa dan terjadi regurgitasi. Nah, ini pengobatannya kalau sudah berat sekali dilakukan operasi untuk menutup di mana yang sumbatannya itu ya. Bisa terjadi stenosis, penyempitan atau insufisiensi melonggar itu ya. Bisa lagi berupa penyakit gagal jantung kongestif. Nah, di sini gagal jantung kongestif, jantung sendiri tidak bisa memompa secara sempurna. Akibatnya terjadilah gagal jantung dengan ditandai biasanya pasien sesak napas ya, lalu pembengkakan bisa di muka, bisa di tungkai ya. Lalu kadang pasien sampai tidurnya tidak bisa lurus, harus setengah duduk. Nah, seperti ini harus kita obati dengan obat-obatan ya, supaya jantungnya kembali lagi bisa memompa secara baik. Ada lagi penyakit jantung yang lain yaitu kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan di penyakit di otot jantung. Jantung itu ada penebalan jantung, bisa juga dilatasi jantung, peregangan jantung ya. Akibatnya terjadi gangguan. Nah, ini harus diobatin karena otot jantungnya sendiri bermasalah. Ada lagi penyakit katup jantung bawaan. Itu terjadi pada bayi-bayi. Biasanya bayi-bayi baru lahir, mukanya biru, susah bernapas. Nah, di situ ada gangguan. Mungkin gangguan dari katupnya sendiri atau gangguan dari sistem aliran darah ya. Jadi banyak sekali penyakit katup, penyakit jantung koroner ini yang dapat terjadi pada bayi-bayi ya. Biasanya itu kita obatin dan kalau udah besar baru dilakukan operasi ya itu ya. Nah, yang terakhir adalah infeksi jantung. Infeksi jantung ini jadi penyakit infeksi di jantung karena infeksi dari tempat lain. Contohnya kita sakit gigi, kita sakit telinga, sakit yang lain. Jadi pada dasarnya penyakitnya itu dari tempat yang lain mengenai jantung. Nah, akibatnya di jantung bisa terjadi demam rematik, bisa terjadi endokarditis, miokarditis, perikarditis, yang lain-lainnya. Nah, jadi sebenarnya penyakit jantung itu banyak ya, banyak macamnya. Tapi pada dasarnya satu, kalau kita kena penyakit jantung harus berobat teratur dan kita harus gaya hidup kita, lifestyle kita perbaiki, yaitu olahraga yang teratur, makan yang teratur, hindari makan lemak, hindari minum-minuman yang macam-macam ya. Dan nomor satu adalah kita harus berolahraga, kita harus santai ya. Saya rasa itu aja dulu sekilas mengenai penyakit jantung, lain kali kita lanjuti. Oke, selamat siang, salam sejahtera, dadah.